Halo, ini filsafat bagian 2. Kita berbicara tentang peralihan filsafat Yunani ke filsafat Arab Muslim. Baiklah, bagaimana peralihan dari Yunani ke filsafat dalam bahasa Arab? Pertama, dari Yunani diterjemah ke dalam bahasa Syriak. Kenapa dalam bahasa Syriak? Karena ketika Daulah Umayyah memutuskan bahwa ibu kota dinasti berada di Damaskus, maka Damaskus mempunyai akses berbagai manuskrip di dalam bahasa Syriak. Dari bahasa Syriak inilah kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Terutama ketika Daulah Umayyah jatuh digantikan oleh Daulah Abbasiyah, yaitu pindah ke Baghdad, maka penerjemahan itu lebih besar-besaran lagi. Bahkan tidak hanya bahasa Syriak, tetapi juga bahasa Persia ke dalam bahasa Arab dan berbagai macam hal yang lain. Salah satu contohnya adalah kitab yang paling terkenal, yaitu kitab Republik Plato, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi siasa atau politik saat ini. Baiklah, saya tidak akan menyinggung tentang kitab siasa, tetapi saya akan menyinggung tentang peralihan dan modifikasi doktrin kreasio atau penciptaan dari Neoplatonisme ke dalam bahasa Arab oleh para filosof Muslim. Konsep ini disebut kosmologi atau bagaimana susunan alam ini mengada dan kemudian bagaimana berkembang. Sebagaimana dalam kosmologi modern, karena sudah digabung dengan matematika dan juga dengan teleskop yaitu Hubble Space, kita tentu saja mengenal dua figur yaitu Einstein dan Stephen Hawking. Di dalam kosmologi modern misalnya diterangkan ada dua komponen utama di dalam bagaimana alam ini menjadi ada, yaitu matter atau dalam bahasa Arabnya disebut madda dan energi. Dua hal ini kemudian berinteraksi dan meletus. Boom, atau disebut Big Bang. Letusan inilah yang kemudian mengubah menjadi materi lain, menjadi galaksi. Dari situ berkembang menjadi helium, hidrogen, menjadi oksigen, dan berbagai macam hal yang lain. Tetapi para filosof Muslim tidak ada teleskop waktu itu dan tentu saja matematika juga belum berkembang seperti saat ini. Maka mereka meminjam bahasa Neoplatonisme atau Plotinus, ya. Dalam prinsip ini ada dua hal yang perlu dipegang, yaitu alam itu ada dua, yaitu alam materi dan alam imateri. Alam materi yaitu madah, itu kita semua. Tetapi ada alam yang lebih tinggi, yaitu alam imateri atau ide. Ide ini dalam bahasa Latinnya disebut intelektu. Sedangkan di dalam bahasa Yunaninya disebut nous. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut akal. Nah, sesuatu yang sifatnya imateri atau yang tidak terlihat, ini bagaimana bisa menjadi ada, menjadi materi. Tentu para filosof Muslim sadar betul ada firman Tuhan, kun fayakun. Jika Tuhan berkehendak ada, maka menjadilah ada. Tetapi bagaimana proses mengada itu? Tentu saja perlu diterangkan. Dan keterangannya lewat teori filsafat. Ini disebut fight atau emanasi. Bagaimana intelektu, nous atau akal, melahirkan akal yang lain, mulai dari akal 1, 2, 3, sampai ke 9, dan yang terakhir menjadi materi. Ini ibaratnya seperti matahari, ya. Matahari bersinar, sinarnya inilah yang menjadi akal selanjutnya dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tentu saja doktrin ini sangat dipegang waktu itu karena ada dua doktrin utama. Pertama yaitu creatio ex nihilo, penciptaan dari ketiadaan, Tuhan berkehendak maka ada, dan creatio ex creatio, di mana ada itu berproses menjadi ada yang lain. Dan inilah yang para filosof Muslim terangkan. Mungkin kalau digambar secara sederhana seperti ini, yaitu ada
Yang pertama adalah alam ide, intelektu atau nous, berpikir tentang dirinya sendiri menjadikan ada yang pertama, yaitu intelektu satu, intelektu dua, intelektu tiga, empat, sampai sembilan. Nah, ini tentu mengingatkan kita, susunan sembilan ini adalah susunan planet yang ada saat ini. Karena planet itu sudah dikenal sejak zaman Yunani. Saturnus, Uranus, bahkan sampai Plato. Maka filosof muslim ini mengembangkan teori ini, bagaimana alam ini ada dengan meminjam bahasa Neoplatonisme atau Plotinus. Jadi ada tidak hanya sekedar sekonyong-konyong dari ketiadaan, tetapi ada itu berproses dari benda lain atau creatio ex creatio.